Nah, tema yang kedua ini adalah agama sains, sains agama. Sekali lagi, karena Mas Abrang lebih tua dari saya persilahkan untuk menggelar postulatnya. Seperti biasa, saya yang menjadi korban di sini ngomong. Dan ini kalau parameternya tua memang memang kemudian jadi saya. Mbok pakai parameter ganteng, nah ganteng kan tadi gue dhisik. Gue kan lu yang ganteng kak, makanya aku. Menurut ibu sendiri tapi. Ora lah, aku kan yang menuakan. Monggo, monggo. Right. Oke, agama sains, Sains sains agama. agama. Nah, ya, oh yang pertama kemarin kan judulnya dari saya. Nah, yang kedua ini judulnya dari Mas Abrang. Oh, apa? Monggo. Iya, Oh, yang kedua kan gue tuh. oh ya oke, sakar mundes. Oke, iya ya, itu apa dari hasil dari obrolan jangan keluar ngawur wae, nggak ada konsep apapun juga, tapi coba kita cari konsepnya di sini. Agama sains itu pakai struktur bahasa Indonesia berarti menyebut sains sebagai agama. Mhm. Adakah sifat agama dari sains? Mhm. Kalau nek kalau kemarin si Mas Amin mendefinisikan yang paling dikomplain dari agama adalah dogma, berarti kalau kita menemukan titik dogma dalam sains, berarti masih ada irisan sama agama berarti. Kan gitu. Mhm. Dogma dalam sains. Mungkin kalau saya mundur ke belakang langsung, Pak. Pada semua model, pada semua sistem pasti kita punya dasar cara pandang yang disebut sebagai paradigma. Paradigma itu seperti kacamata yang tidak kita sadari nempel di mata. Tapi kalau kacamatanya biru misalnya, semua jadi berwarna semu kebiruan. Itu kita pasti memiliki paradigma dasar untuk memandang dunia dan menarasikan dunia itu. Nah, di sini science memang punya paradigma yang spesifik di situ. Seperti kemarin sempat disinggung, paradigmanya adalah reduksionis. Caranya adalah analisis. Itu reduksionis itu jangan membayangkan terus buruk atau baik kalau direduksi buruk, enggak, itu metodologi yang terbukti efektif di sains. Apa reduksionis, di mana menganalisa sesuatu, melihat sebuah sistem itu di breakdown menjadi komponen terkecilnya dengan asumsi bahwa ketika kita memahami hal yang terkecil, kemudian kita menyusun kembali, kita akan memahami sesuatu yang lebih besar. Kalau melihat misalnya berkembang, ini rumahnya di paradigma reduksionis ini rumahnya ada di fisika. Kalau dilihat fisika dulu kan ya uh, tadinya postulatnya tentang 4 elemen, tapi terus kemudian macam-macam, terus mempelajari molekul, mempelajari atom, setelah itu proton, neutron, terus kemudian uh, subatomik dengan zoo apa dengan kebun binatang subatomik yang segitu banyak, terus kemudian tambah kecil lagi ke kuantum, terus ada lagi di apa namanya string teori di mana secara matematis sangat sangat fantastis, tapi secara eksperimen sampai sekarang belum ada yang satu pun terbukti. tapi Sudah tapi berapa tahun? tapi secara matematis oke banget itu, tapi secara empiris memang belum dibuktikan. Tapi terlihat polanya bahwa itu apa reduksionis, jadi melihat sebuah sistem sebagai hal yang terkecil, terus kemudian disatukan lagi dengan harapan approach itu memahami sesuatu yang lebih besar. Itu itu paradigma yang memang dipakai sains. Kita tidak bisa ketika kita merubah paradigma itu sudah bukan sains. Jadi mengikuti paradigma itu adalah dogma dari sains. Jadi dunia narasi menarasikan realitinya berdasarkan dari dogma paradigma reduksionis. Itu agama sains. Kalau kemarin kita sempat ngomong bahwa metode ilmiah dan segala macam itu turunan dari paradigma tersebut. Turunan dari paradigma tersebut. Ini paradigma ini tadi saya sempat ngomong rumahnya ada di fisika.
beberapa di tahun 20-an kemudian saya kemudian ngomong ke sains agama. Sains sama agama nyambungnya di mana nih? Kan agak susah nih. Apa kita mencoba membuat irisan tanpa harus menabrak, tanpa harus membongkar paradigma dasarnya. Karena kita kalau memakai paradigma tertentu udah nggak valid analisisnya. Berarti kita pada plane, pada dataran paradigma. Oke, John Smoot tahun 1926 kalau nggak salah. Borikovich tahun 40-an menawarkan paradigma yang berbeda. Karena paradigma reduksionis ketika memahami sesuatu menemukan limitnya. Kadang-kadang dia tidak bisa memahami sesuatu ketika gini, salah satu saya kasih contoh langsung. Kesadaran, consciousness. Itu kalau pakai cara reduksionis, kemudian kita mempelajari semua komponennya. Apa itu neuron, dendrit, akson, hubungannya, mappingnya, dan seterusnya. Terus kemudian diharapkan itu mampu memahami consciousness. Sampai sekarang kita tidak mampu memahami consciousness hanya dari mempelajari itu. Makanya itu disebutkan sebagai emergence, sesuatu yang muncul tanpa kita tahu sebabnya seperti apa. Emergence pada consciousness ini termasuk pada strong emergence. Emergence itu ada dua sifat, strong dan weak. Strong emergence adalah ketika sesuatu muncul tanpa kita bisa melacak akarnya sebenarnya apa yang terjadi. Kita mau mempelajari satu demi satu, titiknya, komponennya, bisa tahu semua, tapi nggak tahu kok bisa gabungnya jadi seperti itu. Kenapa, relasinya seperti apa? Nah, kalau reduksionis ini tadi di matematika namanya set teori, kalau yang ini, yang baru ini, disebut sebagai system thinking ini, akarnya pada network teori kalau di matematika. Dua-duanya masih ada representasi di matematikanya. Nah, perbedaan utama di sini adalah kalau reduksionis berangkat dari memahami komponen. Kalau system thinking sebagai counter, bukan counter, sebagai alternatif thinking dari alternatif paradigma dari reduksionis, ini mencoba melihatnya holistik. Kalau yang reduksionis adalah analisis, kalau yang system thinking dia sintesis. Ini kalau tadi reduksionis rumahnya di fisika, kalau sistem thinking rumahnya ada di evolutionary biology. Untuk bisa memahami evolusi nggak bisa pakai reduksionis secara lengkap, tapi harus pakai sistem thinking. Karena yang dia lihat adalah emergence effect dari interaksi yang terjadi. Dia nggak bisa punya data atas semua garis evolusi, tapi dia bisa melihat tracing yang terjadi, sehingga dia harus menyimpulkan sendiri reaksinya di situ, bereaksinya seperti apa. Nah, pandangan holistik sintesis ini menjadi titik sambungnya antara sains agama. Jadi bukan pada data-data agamanya, bukan pada dogma agamanya, tapi cara pandang agama terutama mirip dengan sistem thinking ini. Jadi yang dilihat gedenya dulu, Tuhan apa segala macam. Itu sebagai representasi Tuhan, representasi itu segala macam itu kita tidak, kalau dalam sistem thinking kita tidak bisa melihat itu seperti objek komponen seperti kita melihat pada reduksionis. Kita melihat itu sebagai representasi simbolik di kepala untuk memahami sebuah konsep yang kadang-kadang kita sendiri tidak paham. Nah itu memang konsep sistem thinking seperti itu. Jadi berangkatnya dari gede dulu, terus kemudian kecil-kecil. Gede dulu, sintesis. Kita melihat relasi hubungan antar komponen di situ. Terus kemudian terlihat terjadi emergence-nya. Kenapa yang diurus adalah manusia kecil, manusia-manusianya, padahal yang diharapkan adalah emergence-nya. Karena biasanya sifat emergence-nya itu tidak ada pada komponennya. Salah satu contoh paling sederhana H2O. H, 2 hidrogen dengan 1 oksigen. Kalau sendiri-sendiri dilihat, dia tidak punya kualitas yang namanya wetness, kebasahan. Tapi ketika mereka bergabung menjadi komponen air, mereka punya sifat baru yang namanya basah. Nah, itu tidak terdiri dari komponennya, itu emergence yang terjadi karena hubungan dua itu. Nah, di sini saya menyambungkan sains dan agama adalah pada paradigmanya, pada paradigma berpikir, arah berpikirnya.
agama mengajak kita sintesis dari dulu. Yang diurus adalah komponen level elemennya. Ini nanti mungkin perlu dijelaskan lebih panjang. Kalau sains yang disebut sebagai sekarang adalah berdasar dari reduksionis. Nah ini, tapi kemudian sistem thinking juga muncul nih di sains nih. Ternyata dia bisa menjelaskan. Ketika reduksionis tidak bisa menjelaskan sebuah fenomena yang namanya evolusi dengan reduksionisnya, maka mencoba tanpa melewati agama, mencoba paradigma berbeda, yaitu yang disebut sebagai sistem thinking. Padahal kalau kita mau mempelajari agama, lagi-lagi bukan pada data dan komponennya, tapi pada paradigma dasarnya, itu adalah menggunakan sistem thinking tersebut. Jadi kita pada era bertemu dua ini. Oke, sip. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mau menanggapi nih. Agama sains. Menurutku istilah agama sains itu oksimoron. Jadi dia bertentangan karena agama sama sains itu jelas cara berpikirnya beda sekali gitu. Kalau sains itu berpostulat, ketika ada bukti maka dia benar. Kalau dia salah, ya dia mengakui dengan rendah hati dan kemudian berpostulat lagi. Gitu. Sedangkan agama, ada bukti atau nggak ada bukti, lebih sering ngotot. Dia harus benar. Gitu. Jadi sains agama itu menurut aku premis yang oksimoron. Dan kemudian sains agama. Agama kalau dipandang dari sudut pandang sains, itu adalah kalau dari sudut pandang neurologi ya, itu adalah pencarian pattern. Jadi manusia dari zaman dulu sampai sekarang sudah menciptakan ribuan agama dan ribuan Tuhan. Itu adalah bagian dari hardwired sistem di otak kita untuk mencari pattern. Jadi zaman dulu ketika ada petir, manusia nggak tahu bahwa itu adalah aliran listrik biasa, dan kemudian dia menyembah petir. Thor misalnya, dan kemudian ketika ada matahari dia nggak tahu bahwa matahari itu cuman tungku helium dan hidrogen. Dia ada yang nyembah matahari misalnya, dan itu berkembang terus sampai akhirnya Zoroaster menyembah Tuhan yang satu, agama monoteis pertama, kemudian itu ditiru oleh agama Yahudi dan kemudian ditiru lagi oleh Islam dan Kristen. Jadi agama itu adalah usaha naif manusia untuk mengerti semesta. Dan dalam kenaifan itu manusia sering salah. Nah, permasalahan di agama adalah ini, bahwa ketika dia salah, dia ngotot. Itu. Mari kita melompat ke perbincangan yang 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini sangat keras ya di Indonesia. Bukan keras ya, tapi ini adalah diskusi yang civilized juga tentang wilayah agama, wilayah filsafat, dan wilayah sains. Kalau menurut aku begini, wilayah filsafat dan wilayah agama itu hampir berdekatan ya. Dalam banyak hal memang filsafat lebih dewasa dari agama, tapi sebenarnya keduanya juga memunculkan postulat-postulat itu tadi. Sedangkan wilayah sains itu lebih di wilayah pembuktian yang ada di semesta, postulat-postulat yang harus berbukti, yang harus bisa difalsifikasi dan sebagainya. Nah, kalau menurut aku filsafat dan agama itu ada pentingnya ketika dia berani berpostulat dan berani mengaku salah. Contohnya begini. Menurut perhitungan matematika terakhir, yang bisa menyatukan quantum field theory dengan teori relativitas adalah string theory, salah satunya. Dalam string theory disebutkan bahwa Big Bang itu adalah satu di antara mungkin ratusan atau triliunan Big Bang yang lain. Jadi Big Bang itu bukanlah awal yang pertama yang sering diklaim sebagai agama. Oh, ini bukti adanya Tuhan misalnya. Kemudian alternatif dari string theory ada loop quantum gravity misalnya. Di loop quantum gravity, Big Bang itu hanyalah
ekses dari Big Crunch. Terus kemudian ada lagi misalnya negative energy yang dikemukakan oleh Stephen Hawking yang membuat dia yakin bahwa akhirnya dia menjadi ateis ya. Stephen Hawking sebelumnya itu seorang agnostik yang merasa tidak tahu bahwa Tuhan itu ada atau enggak karena dia tidak bisa menjangkau secara matematis. Tapi ketika dia bisa menjangkau secara matematis bahwa sebenarnya secara matematika bisa bisa dijelaskan bahwa semesta itu bisa ada dari energi negatif. Dan kemudian setelah itu dia menjadi saja berpostulat ke sana gitu. Jadi tidak usah misalnya nunggu di pengkolan di depan. Ini agama juga sudah pernah bilang ya, filsafat sudah pernah bilang. Padahal sebenarnya mereka sudah nggak tahu dari dulu sampai sekarang gitu. Misalnya baru tahun 1920 kita tahu bahwa ada ribuan sampai mungkin triliunan galaksi ya di semesta ini. Sebelumnya itu sampai manusia nggak tahu sama sekali mau dari agama apapun, agama Kristen, Hindu, Buddha, whatever. Ibnu Sina, Al-Haytham, Galileo, semua yang nggak tahu bahwa ada galaksi yang sangat banyak di luar galaksi Bima Sakti kita itu. Nah, ini kritik saya terhadap agama dan filsafat. Bahwa kalau kita mau jujur-jujuran, agama dan filsafat juga harus berpostulat, dan kemudian ketika postulatnya salah, harus mengakui bahwa dia salah. Seperti itu. Silakan ditanya.